Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Fawaqihul Janiyah, syarah terhadap Mutammimatul Jurrumiyah. Alhamdulillah, ini kita bareng-bareng bacanya dengan kawakib. Karena kitab ini dengan kawakib hampir sama, jadi saling membantu untuk memahami ibaratnya, karena kita sebenarnya pengen belajar ibarat kitabnya. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa sababu tasmiyati hadzal ilmi bidzalik ma ruwiya anna aliyan radhiyallahu anhu lamma asyara ala abil aswadi ad-du'ali ayyada'ahu wa 'allamahu al-isma wal fi'la wal harfa wa syai'an minal i'rab qala unhu hazan nahwa ya abal aswad. Dan bermula sebab menamakan ini ilmu bizalik dengan demikian nahu, itu mah yang diriwayatkan akan dianya mah bahwa sungguh Ali radhiyallahu an itu lama manakala mengisyarah oleh ianya Sayyidina Ali kepada Abil Aswad Ad-Du'ali, akan apa beliau isyarah? An yada'ahu, bahwa membuat ianya Abul Aswad akannya ilmu, wa 'allamahu, dan mengajarkan ianya Sayyidina Ali akannya Abul Aswad akan isim, akan fi'il, dan akan huruf, dan akan sesuatu dari i'rab. Qala, nisya berkata ianya Sayyidina Ali. Qala, jawab lama. Apa kata Sayyidina Ali? Unhu hadan nahwa, tuju olehmu akan ini arah, atau mengarahlah kamu akan ini arah, wahai Abal Aswad. Jadi sebab ilmu i'rab ini dinamakan dengan ilmu nahu karena ada satu riwayat. Sayyidina Ali ketika mengisyarahkan kepada Abul Aswad, ini ada cerita sebelumnya di sana, tapi langsung aja. Jadi Sayyidina Ali pengen supaya Abul Aswad menulis tentang nahu, tentang kaedah-kaedah. Sayyidina Ali mengajarkan Abul Aswad isim, yaitu begini-begini, ma'an ba'a anil musamma, sesuatu yang menunjukkan kepada benda isim, fi'il yang menunjukkan kepada pekerjaan huruf, dan beliau juga menjelaskan tentang i'rab. Kemudian Sayyidina Ali berkata, unhu artinya uqsud tadi, tuju olehmu akan ini arah, lakukan seperti ini terus menurut wahai Abul Aswad. Nah, karena ini fasummiya bidzalik, maka dinamakan akan dianya ilmu dengan demikian nahu tabarukan wa tayamunan. Tabarukan wa tayammunan. Jadi tabarukan karena mengharap berkah, wa tayammunan juga mengharap berkah. Tafaul. Nah, karena mengambil simpena bilafdil wadi' dengan lafaz orang yang membuat lahu baginya nahu. Dinamakanlah ilmu nahu. Karena berasal dari kata unhu hadan nahwa. Itu. Mutammimatun. Nah. Jadi mutammimatun di sini. Di sini kitab ini ketinggalan hadhil muqaddimah mutammimatun. Maksudnya mutammimatun ini khobar. Ini adalah mutammimah. Hadhil muqaddimah mutammimatun. Bermula ini muqaddimah itu penyempurna limasailil jurrumiyah, bagi masalah-masalah jurumiyah. Coba kita lihat di sini. Kalau dalam kitab Kawakib Al-Ajrumiyah, Al-Aj pakai hamdah. Di sana juga beliau Syekh Ahdal mengisyarahkan bahwa ada juga sebahagian niskhah tulisannya nggak pakai hamdah, jurumiyah. Ini dia niskhahnya. Makanya penting nih, hadhil muqaddimah mutammimatun limasailil jurrumiyah. Bermula ini muqaddimah itu penyempurna bagi masalah-masalah jurumiyah. Apa maksud jurrumiyah? Nisbatun li ibni Ajurrum. Dianya jurrumiyah itu nisbah bagi ibnu Ajurrum. Takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal kutubil mutawwalat. Yang ada ianya mutammimah
Itu perantara. Di antaranya jurumiyah, di antara lainnya jurumiyah minal kutubil mutawalat, dari kitab-kitab yang besar yang panjang-panjang. Sama seperti di sana. Jadi mukaddimah ini beliau buat sebagai penyempurna jarumiyah dan menjadi perantara antara jurumiyah dan lagi kitab lain. Jadi kita baca jurumiyah, kemudian kita baca mutammimah, kemudian baru membaca kitab-kitab nahwu yang lain. Kenapa mutammimah ini bisa jadi perantara antara jurumiyah dan lain jarumiyah? Listimaliha ala malam yashtamil alaihi asluha minal fawaid. Karena mengandungnya mutammimah di atas ma yang tidak mengandung di atasnya ma oleh asalnya mutammimah daripada faedah-faedah. Nah, jadi mutammimah jadi perantara karena mengandungnya mutammimah di atas sesuatu yang tidak ada, yang tidak dimiliki oleh asalnya mutammimah, yaitu jarumiyah. Karena dalam kitab mutammimah ini ada faedah-faedah yang tidak ada dalam kitab jurumiyah, karena jurumiyah memang matannya ringkas. Jadi beliau buat mutammimah sebagai carahan terhadap jurumiyah, beliau lengkapi dengan faedah-faedah, kemudian selanjutnya kita melangkah ke kitab di atasnya. Nafa'allahu biha, semoga memberi manfaat oleh Allah biha, dengan yang mukaddimah, bihadhil mukaddimah, dengan ini mukaddimah. Ke siapa Allah beri manfaat? Ke siapapun. Beliau menjelaskan di sini at-talibalaha. Semoga memberi manfaat oleh Allah bihadhil mukaddimah, dengan ini mukaddimah, at-talibah, akan orang yang mencari, akan orang yang belajar baginya mukaddimah. Di dalam kitab Kawakib ini lahu, yang mestinya laha mukaddimah kembali. Semoga memberi manfaat oleh Allah dengan ini mukaddimah akan orang yang belajar baginya mukaddimah. Kenapa beliau meminta kepada Allah? Fa innahu la yukhayyibu man i'tamada alaih wa laja'a fi muhimmatihi ilaih. Karena sungguhnya Allah, ini kembali ke Allah, itu la yukhayyibu, tidak akan mengecewakan ianya Allah, man i'tamada, kan orang-orang yang bersandar ia kepadanya Allah, wa laja'a, dan berlindung ia, fi muhimmatihi, dalam segala kepentingannya. Laja'a bergantung ia dalam segala kepentingannya, ilaihi, kepadanya Allah. Beliau meminta manfaat, berdoa kepada Allah, karena memang Allah tidak pernah mengecewakan siapapun yang bergantung kepadanya, yang bersandar kepadanya dalam segala kepentingan urusan-urusannya. Manfaat yang bagaimana yang beliau minta kepada Allah supaya Allah berikan kepada orang yang mempelajari kitab mutammimah? Kama nafa'a bi asliha, sebagaimana telah memberi manfaat hanya Allah dengan asalnya mutammimah. Yaitu kitab jarumiyah banyak manfaatnya kan. Kita bisa menyaksikan hampir semua orang yang bisa bahasa Arab mulai dari jurumiyah. Sebagaimana memberi manfaat hanya Allah dengan asalnya mutammimah, di mana Allah memberi manfaat fil hayati, dalam kehidupan dunia, wa ba'dal mamat, dan dalam kehidupan sesudah mati. Bi an yulhimahu al-i'tina'a biha tafahuman wa hifdha, dengan bahwa mengilham ianya Allah akan yang si talib, akan perhatian, akan bersungguh-sungguh dengannya mutammimah, tafahuman, nisbah, memahami, wahifdan, dan nisbah, menghafal. Jadi maksud beliau minta supaya mutammimah ini bermanfaat seperti asalnya mutammimah, seperti jarumiyah, yaitu bi an yulhimahu. Beliau mengharap Allah memberi ilham kepada si talib, ilham al-i'tina, akan perhatiannya, akan kesungguhannya dengan mutammimah. Kesungguhan baik di sisi berusaha untuk memahami, wahifdan, dan dalam menghafalnya, sebagaimana dulu kita menghafal jurumiyah. Wa ba'dal mamat, dan manfaat sesudah kematian, bil faudi ila darissalam, dengan keuntungan menuju darissalam, yaitu surga Allah. Kenapa beliau minta kepada Allah? Innahu qaribun, karena sungguhnya Allah itu maha dekat, mimman sa'alahu, dekat dari orang yang meminta ia akannya Allah, wada'ahu, berdoa ia akannya Allah. Dekat dengan apa? Bi'ilmihi, muta'alaq kepada karib. Allah dekat dengan orang yang berdoa kepadanya dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Mujibud da'awat, dianya Allah itu mujibud da'awat, yang mengabulkan segala doa-doa. Da'awatid da'i, artinya doa-doa orang yang berdoa. Bagaimana Allah mengabulkan doa orang yang berdoa? Bi'inalatihi, dengan memberikannya si da'i tadi. Bi'inalah, inalah dari anala, dengan memberikannya kepada si da'i, memberikannya Allah kepadanya si da'i.
idhafah maf'ul ini, mahdhuf fa'ilnya, dengan memberikannya oleh Allah akannya si dai masalah akan apapun yang meminta ia. Begitu cara Allah mengabulkan, memberikan apa yang dia minta, atau Allah tunda untuk akhirat, atau kalau dalam kitab Kawakib Allah simpan, Allah hilangkan, Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian wa'lam annahu lamma kana al-ghardu min ilmin nahwi ma'rifatul i'rab alladhi yu'rafu bihi sawabul kalami min khat'i wal i'rabu la yujadu illa fima yaka'u fihi tarkibul isnadiyul ladzi la yujadu illa fil kalam bada'al musannifu rahimahullahu ta'ala bi ta'rifil kalam wa in kana al-aula al-bada'ata bil kalimah li'annaha juz'uhu wa syai'u innama yu'rafu ba'da ma'rifati ajza'ihi faqala al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Ketahui olehmu wahai talib bahwa sungguh hal dan sya'an lamma kanal ghardu, manakala adalah tujuan dari ilmu nahu itu ma'rifatal i'rab. Jawab itu isim khabar kana. Ketahuilah bahwa sungguh hal dan sya'an itu manakala adalah tujuan dari ilmu nahu itu ma'rifatal i'rab, mengenal i'rab. I'rab alladzi yu'rafu, yang dikenal dengannya i'rab akan benar kalam dari salahnya kalam. Ini lama belum ada jawabnya. Kita perlu tahu tujuan dari ilmu nahu mengenal i'rab. Di mana dengan mengenal i'rab kita tahu mana kalam yang benar, mana kalam yang salah. Wal i'rabu la yujadu illa fima yaka'u fihi tarkib, dan bermula i'rab itu tidak didapat akan dianya i'rab kecuali pada ma yang terjadi padanya ma oleh tarkib, oleh susunan isnadi. Isnad alladzi, yang tidak didapat akan dianya isnad kecuali pada kalam. Tujuan belajar nahu untuk mengenal i'rab. Mengenal i'rab tujuannya supaya mengetahui mana kalam yang benar, mana yang salah. Sementara i'rab tidak ada kecuali pada murakkab. Maksudnya begini, kalimat mufrad nggak bisa di-i'rab. Daidun. Kita nggak bisa baca daidun, nggak bisa baca daidan, nggak bisa baca daidin sebenarnya. Kenapa? Karena belum ada amelnya. Zaidun. Kenapa kita baca zaidun? Nggak ada alasannya. Zaid. Makanya i'rab itu nggak ada pada kalimat mufrad. Yang ada i'rab pada kalimat murakkab. Murakkab juga harus murakkab isnadi. Nah, i'rab tidak didapatkan kecuali pada ma yang terjadi padanya ma oleh tarkib isnadi. Jadi i'rab baru ada pada kalimat yang sudah digabungkan dengan kalimat lain. Nah, kayak koma zaidun, baru boleh kita baca zaidun karena udah ada komanya, udah ada amelnya, itu maksudnya. Jadi i'rab hanya ada dalam murakkab isnadi. Murakkab isnadi yang tidak didapatkan akan dianya murakkab isnadi kecuali pada kalam. Kemudian murakkab itu cuma ada pada kalam. Kalau nggak ada kalam, nggak ada murakkab. Niscaya, ini baru bada'al musannifu jawab lama. Niscaya memulai oleh musannif rahimahullah ta'ala bi ta'rifil kalam, dengan memperkenalkan kalam. Jadi mudahnya penjelasannya begini. Kita perlu tahu tujuan belajar ilmu nahu mengenal i'rab. Di mana dengan mengenal i'rab kita tahu kalam yang benar dari kalam yang salah. Sementara i'rab tidak ada kecuali pada murakkab isnadi. Yang murakkab isnadi itu cuma ada pada kalam. Karena itu musannif memulai pembahasannya dengan definisi kalam. Makanya bab pertama al-kalamu huwal lafdu. Sekalipun wa in kanal aula, sekalipun adalah yang lebih utama itu al-bada'ata bil kalimah. Sekalipun yang lebih utama mestinya memulai dengan kalimat. Kenapa? Li'annaha juz'uhu. Karena sungguhnya kalimat itu bagiannya kalam. Karena kalimat bagian kalam. Kita baru mengenal kalam kan harus mengenal bagiannya dulu. Nah, itu maksud beliau. Mestinya yang lebih utama memulai dengan kalimat. Karena kalimat itu bagiannya kalam. Wa syai'in nama yu'rafu ba'da ma'rifati ajza'ihi. Dan bermula sesuatu itu hanya saja dikenalkan akan dianya sesuatu sesudah mengenal bagian-bagiannya. Sesuatu yang terdiri dari banyak bagian baru dikenal dengan mengenal bagiannya. Karena kalam tersusun dari beberapa kalimat nanti, minimal dari 2 kalimat, berarti mestinya memulai dengan kalimat dulu. Tapi nggak apa-apa.
Faqala, maka berkata ianya musannif, al-kalamu wa ma yata'allafu minhu, kalam dan mama yang tersusun ianya kalam darinya ma. Langsung mulai al-kalamu. Al-kalamu lughatan ibaratun anil qawli wa makana muktafiyan binafsih. Bermula kalam pada bahasa itu ungkapan dari kaul, perkataan. Perkataan apapun, baik memberi paham atau tidak, disebut kalam. Mufrad, murakkab, apapun yang penting ada perkataannya disebut kalam secara bahasa. Wa makana, dan ibarat dari ma kita atas kepada kaul, ma yang ada ianya ma itu tercukupi dengan sendirinya. Apapun yang kalam secara bahasa artinya perkataan umum, perkataan apapun atau apapun yang ada ia tercukupi dengan sendirinya. Tercukupi dengan sendirinya. Bagaimana kita menjelaskan tercukupi dengan sendirinya? Kalau dalam kitab Kawakim nggak ada ibarat ini. Di sana kalam pada bahasa ya apapun, ada lafadznya, apakah isyarah, apa tulisan, apa simbol. Nah, itu maksudnya makana muktafiyan binafsi. Sesuatu yang ia tercukupi dengan dirinya, tidak butuh kepada yang lain, bisa disebut kalam pada lughat. Semacam lampu merah juga mengisyarahkan kepada harus berhenti. Itu kan simbol itu. Nah, itu udah disebut kalam dalam bahasa tapi. Wastilahan ma jama'a quyudan arba'atan. Dan bermula kalam pada istilah itu ma yang melengkapi ia akan kait yang 4. Kait ketentuan-ketentuan yang 4. Secara istilah nahu, kalam yaitu sesuatu yang ada padanya 4 syarat atau 4 kait. Wahiyal musyaru ilaiha biqaulih, dianya 4 kait, itulah yang diisyarahkan kepadanya 4 dengan ucapannya musannif. Yang mana ucapan musannif? Langsung. Al-kalamu huwal lafdu. Kait yang pertama, kalam adalah mesti ada lafadznya. Apa arti lafadz? Sautul mutadamminu ba'dal hurufil hijaiyati tahqiqan atau takdiran. Dianya lafadz itu suara yang mengandung ia akan sebahagian huruf-huruf hijaiyah. Tahqiqan, nisbah nyata, atau takdiran atau nisbah takdir. Lafadz suara yang ada padanya sebahagian huruf hijaiyah. Sebahagian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Baik secara tahqiq langsung kelihatan huruf hijaiyahnya seperti zaidun misalkan. Ataupun takdiran pada takdir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lafaz yaitu suara yang mengandung ia akan sebahagian huruf hijaiyah. Tahqiqan secara nyata seperti zaidun ada huruf hijaiyahnya atau pada takdir. Maksud pada takdir memang ada kalimat-kalimat tertentu yang tidak pernah dilafadzkan. Tapi pada hukum malfud. Seperti misalkan fa'il yang wajib mustatir, seperti fa'il fi'il amar pertama. If'al, anta. Anta itu kan ada tapi nggak pernah diucapkan. Kum anta, udkhul. Masuklah kamu, ada antanya. Tapi anta nggak pernah disebut karena wajib istitar, wajib disembunyikan. Seperti adribu, ana dalam adribu, itu namanya takdir. Kalau tahqiq jelas kelihatan. Mengandung ia akan sebagian huruf hijaiyah, tahqiqan nisbah pasti atau takdir. Dalla ala ma'nan amla, menunjukkan ianya suara tadi kepada makna atau tidak. Ada makna atau tidak, ya namanya lafadz. Karena lafadz nanti lebih umum dibagi dua, ada lafadz mustakmal yang digunakan zaidun, ada lafadz muhmal, lafadz yang belum pernah dipakai. Seperti zaidun kita balik. Jadi daizun misalkan, nggak pernah ada penggunaannya daizun. Ini namanya lafadz muhmal. Itu maksudnya menunjukkan ia kepada makna atau tidak menunjukkan kepada makna. Wahwa fil asli masdarun bimakna ramyi. Dan dianya lafdun, pada asal itu masdar dengan makna ramyi, melempar. Jadi lafadz ini masdar, lafidha yalfadu lafdan. Lafdan masdar maknanya ramyu, melempar atau tarhu, mencampakkan.
Summa khussa birrami minal fami. Kemudian dikhususkan akan dianya lafat dengan lemparan dari mulut. Belakangan digunakan untuk lempar-lempar dari mulut. Artinya melafatkan, kita mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam hati kita keluar. Makanya melafatkan artinya membuang. Nah itu. Jadi membuang sesuatu lewat mulut. Nah, jadi makna logatnya seperti itu. Jadi artinya lafat itu artinya secara bahasa membuang, mencampakkan. Ketika kita melafatkan sesuatu, membuang, mengeluarkan huruf dari mulut. Itu maksudnya. Summa utlika alaihi mim babi itlaqil masdar ala ismil maf'ul. Kemudian utlika alaih. Kemudian diitlakkan di atasnya lafat daripada bab itlaq masdar di atas isim maf'ul. Ini maksudnya begini. Pada dasarnya lafdun masdar. Maknanya ramyu, mencampakkan. Mencampakkan apapun. Namanya lafat. Namun kemudian artinya begini. Mencampakkan. Kita makan sesuatu seperti dalam kawakib, makan kurma, kemudian kita membuang anak kurma yang ada dalam mulut. Disebut melafatkan. Tapi kemudian penggunaan lafat khusus tentang suara. Itu maksudnya. Kemudian dikhususkan akan dianya lafat dengan lempar dari mulut. Maksudnya lempar dalam mulut, lempar suara. Lempar mengeluarkan huruf. Kemudian diitlakkan di atasnya lafat daripada bab itlak masdar di atas isim maf'ul. Artinya yang dasarnya dia masdar, kemudian dalam penggunaannya bermakna isim maf'ul. Jadi ketika disebut lafat maksudnya malfut. Jadi lafat itu maksudnya malfut, sesuatu yang kita lafatkan. Nah, begitu. Ya, ini ibaratnya memang beda dengan kawakib. Kita ulang lagi. Al-kalamu baru disebut kalam dalam ilmu nahwu ada 4 kait. Pertama, lafaz. Al-kalamu wal lafdul. Murakkabu. Murakkabu kait kedua. Tersusun min kalimataini dari 2 kalimat. Fa aksara maka lebih. Aksara kita baca, kita atah kepada kalimataini. Yang tersusun dari 2 kalimat maka lebih banyak. Tarkiban isnadian akan murakkab yang isnadi. Terdiri dari musnad ilaih. Nah, isnadi ya musnad ilaih, mubtada khabar atau fi'il dan fa'il disebut murakkab isnadi. Afada amla memberi faedah ianya isnad, memberi faedah ianya murakkab atau tidak. Ini beliau bukan sedang menjelaskan arti kalam, tapi arti murakkab. Kalam itu mesti ada lafadznya, mesti murakkab, tersusun dari 2 kalimat atau lebih banyak. Tersusun dalam bentuk murakkab isnadi, baik memberi faedah atau tidak. Memberi faedah atau tidak itu disebut murakkab. Namun murakkab yang bisa disebut kalam nanti harus murakkab yang afada, yang memberi faedah. Kalau murakkab yang tidak memberi faedah nanti nggak disebut kalam. Jadi mufid ini diambil paham nanti bukan dari kata murakkab tapi dari kata mufid sesudahnya. Jadi beliau menyatakan afada amla itu maksudnya murakkab itu memberi manfaat atau tidak. Kalam lafat yang murakkab tersusun dari 2 kalimat minimalnya, maka lebih banyak, kalau banyaknya tanpa batas. Al-mufidu lagi yang memberi faedah mufid. Apa arti mufid? Bi an afhama ma'nan yahsunu sukutu alaih. Jadi mufid ini kalau dalam kitab Kafrawi i'rabnya na'at kepada murakkab, bukan kepada lafat. Kalam adalah lafat yang murakkab. Lagi yang memberi faedah ianya murakkab tersebut. Jadi keluar murakkab yang tidak berberi faedah, gitu maksudnya. Murakkab yang memberi faedah bi an afhama. Dengan bahwa memberi paham ianya murakkab akan makna yahsunu sukutu alaih, yang baguslah oleh diam di atasnya makna. Bihaitsu la yabqa lil mukhatab, sekira-kira tidak tersisa bagi orang yang dikhitab. Oleh apa tidak tersisa? Intidarun fa'il yabqa, oleh penantian yu'taddu bihi yang dihitungkan orang dengannya penantian. Lafat tersusun ada faedah pendengar tidak menanti kalam lain. Begitu dia mendengar, oh ya. Walaupun perlu bertanya tentang hal-hal yang lainnya. Yang penting secara umum dia sudah bisa dipahami. Si Ded pergi, nah, kita kan udah paham, oh dia pergi. Walaupun nanti kita nanya, pergi kemana emang? Itu beda lagi.
Memberi paham ianya mufid, ianya murakab akan makna yang baguslah oleh diam di atasnya mana sekira-kira tidak tersisa bagi si mukhatab oleh menanti yang dihitung dengannya penantian. Kama yakunu sebagaimana ma yang ada ianya ma bersama musnad dengan tanpa musnad ilih dan dengan sebaliknya. Sebagaimana ma yang ada ianya ma bersama musnad dengan tanpa musnad ilih atau dengan sebaliknya. Kalau musnad nggak ada musnad ilih, itu si mukhatab perlu menunggu. Kita menyatakan qoma berdiri. Nah, itu kan kita harus tanya lagi. Siapa yang berdiri? Karena belum sempurna. Oh, Zaidun, qoma Zaidun. Jadi kalau musnad doang nggak ada musnad ilih, si mukhatab harus menanti lagi. Atau sebaliknya, musnad ilih nggak ada musnad si Zaid. Kita harus nanya ada apa dengan si Zaid? Oh, Zaidun qoma, baru paham. Nah, sebagaimana yang ada ia bersama musnad tanpa musnad ilih, ini si mukhatab perlu intidhar atau sebaliknya. Wa huwa bihadzal makna yastalzimul muraqqabah, bermula wahwa dan bermula dianya mufid. Dengan ini makna itu melazimkan dia akan murakab. Ibarat ini maksudnya begini. Beliau mengartikan mufid yaitu memberi paham yang baguslah oleh diam di atasnya. Memberi paham satu makna yang baguslah oleh diam. Sementara kalimat yang bisa kita pahami yaitu murakab. Berarti dalam ucapan mufid sudah ada murakabnya. Karena kalau kalimat mufrad nggak mungkin bisa dipahami, nggak mungkin mufid. Jadi dalam kata mufid ini sudah mengandung murakab. Kenapa beliau menyebut lagi murakab? Nah, itu maksudnya. Wahwa dan dianya mufid. Bihadzal makna dengan ini makna yaitu afhama makna yahsunu sukut. Itu melazimkan ia akan murakab. Berarti dalam ucapan mufid sudah ada murakabnya. Karena kalau kalimat tunggal nggak murakab nggak mungkin mufid. Kenapa juga musannif menyebutkan murakab? Padahal kata murakab bisa dipahami dalam mufid. Mestinya al-kalam lafdul mufidu. Lafat yang memberi faedah. Lafat yang memberi faedah pasti murakab. Kan gitu. Oh begini. Lakin lama kanat dilalatul iltizam. Tetapi manakala adalah dilalah iltizam mahjuratan itu perlu ditinggalkan dalam ta'rif. Sarrahal muallifu menjelaskan oleh muallif bima ulima dengan sesuatu yang diketahui akan dianya sesuatu iltizaman secara lazim. Idil maksud minal haddi bayanul mahiyah. Karena bermula tujuan daripada definisi itu menjelaskan hakikat. Wahiyah dan dianya mahiyah la tu'rafu tidak dikenal akan dianya mahiyah kecuali bizikri jami'i ajzaiha kecuali dengan menyebut semua bagian-bagiannya mahiyah tasrihan secara jelas. Nah, maksudnya memang dalam kata mufid sudah ada murakab, tapi manakala adalah dilalah iltizam itu ditinggalkan dalam definisi. Ketika kita membuat ta'rif, enggak cukup dengan lazim. Maksud lazim dilalah enggak secara langsung, enggak cukup. Karena itu musannif menjelaskan dengan sesuatu yang dimaklum secara iltizam. Memang dalam pengucapan mufid sudah ada makna murakab, tapi enggak cukup karena dilalahnya iltizam, bukan langsung. Dilalah iltizam ini dalam mantek. Orang ngetok pintu. Ketika ada bunyi ketok pintu, dari bunyi itu kita paham bahwa di luar ada orang. Itu namanya dilalah iltizam. Dalam ucapan mufid memang kita pahami murakab, tapi dalam definisi nggak boleh seperti itu. Manakala adalah di dalam iltizam itu perlu ditinggalkan dalam ta'arif, menjelaskan oleh mu'allif dengan sesuatu yang memang sudah dipahami secara lazim. Walaupun kata murakab dipahami dari mufid, tapi murakab tetap perlu disebutkan. Kenapa? Karena bermula tujuan dari definisi kalam di sini, itu menjelaskan mahiyah, hakikat kalam. Wahiyah dan dianya hakikat itu tidak mungkin dikenal kecuali dengan menyebut semua bagian-bagiannya mahiyah secara jelas. Jadi bagian mahiyah yaitu murakab. Makanya beliau menyebutkan kalam yaitu lafaz yang murakab lagi mufid. Nah, perlu disebutkan semuanya. Bil wad'i kait keempat. Nah, jadi memberi manfaat dia dengan disengaja. Bil wad'i bil qasdi disengaja. Wahwa ayak sudal mutakallimu bima talaffadha bihi ifadata sami. Dianya qasad itu bahwa bermaksud oleh si mutakalim dengan apa yang dia lafadzkan dengannya akan apa bermaksud ifadata sami untuk memberi faedah kepada pendengar. Memang kalam yang dia ucapkan sengaja supaya pendengarnya mengerti. Ya. Nah, itu baru disebut kalam, ada kesengajaan, bukan ngigau.
Fahadhihi quyudun arba'atun. Maka bermula ini itu 4 kait tadi. 4 ketentuan. Lafat, murakkab, mufid, wad'i. Mata wujidal kalamun nahwiyu. Kapan-kapan didapatkan akan dianya 4 kait, niscaya didapatkan akan kalam nahu. Waisu intafat. Dan sekira-kira ternafi ianya kait. Jadi intafat ini ternafi semua kait, 4-4-nya. Wahaisu intafat. Dan sekira-kira ternafi ianya kait yang 4. Au intafa wahidun minha. Atau ternafi satu saja darinya 4 kait. Intafal kalamun nahwiyu, niscaya ternafilah kalam nahu. 4 ketentuan kalam. Kalau nggak ada 4, nggak ada kalam. Atau nggak ada salah satu pun, tetap kalam nahu nggak ada. Wow, setengah jam belum nyampe. Dikit lagi. Iza alim tadzalik, apabila engkau telah tahu akan demikian, yaitu untuk disebut kalam harus ada 4 kait. Fal kaidul awalu, maka bermula kait yang pertama. Wa huwal lafdu, dan dianya kait yang pertama itu lafat. Al kalam huwal lafdu. Maka bermula kait yang pertama yaitu lafat bimanzilatil jinsi, itu dengan kedudukan jenis. Jadi dalam istilah ta'arif itu ada yang namanya jenis, ada yang namanya fasal. Jadi jenis itu harus umum. Al-insan hewan, manusia adalah hewan, itu hewan namanya jenis, semua masuk, gajah-gajah masuk hewan. Kemudian baru dikeluarkan al-hayawanun natik, hewan yang berpikir. Natik namanya fasal, keluarlah gajah, harimau segala macam, tinggal manusia. Begitu juga di sini. Maka bermula kait yang pertama yaitu lafat, itu dengan umpama jenis. Kalam adalah lafat, masuk semuanya. Kemudian baru dikeluarkan waktu rizabihi anil khatti. Lafat, dan dikeluarkan dengannya lafat dari khatti. Khatti bukan lafat, garis, tulisan. Wa nahwihi, dan seumpama mimma, daripada mama yang tidak ada ya dengan lafat. Wa huwa mufidun, padahal dia nyama itu berfaedah. Dengan ucapan lafat keluar tulisan, garis-garis, dan seumpamanya tulisan garis-garis yang enggak ada lafadznya walaupun dia berfaedah. Wa baqil quyudi bimanzilatil fasli, dan bermula sisa kait itu dengan umpama fasal. Jadi kait ada 4, al kalamu huwal lafdu. Lafdu namanya jenis. Al murakkabul mufidu bil wad'i, 3 kait selanjutnya namanya fasal. Dan bermula sisa kait itu dengan kedudukan fasal. Yang mana sisa kait? Ya murakkab, mufid, wadha. Fal murakkabu yukhrijul mufrad. Maka bermula murakkab itu mengeluarkan ia akan mufrad. Kalam adalah lafaz yang murakkab, berarti yang mufrad bukan kalam. Wal mufid yukhriju ma la faidata fi. Bermula mufid itu mengeluarkan ia akan ma yang tidak ada faedah padanya ma. Dengan ucapan mufid keluar yang tidak mufid sekalipun dia murakkab. Ka in qama zaidun, jika berdirilah si Zaid. Ini murakkab. Nah, tapi karena enggak mufid, karena ini jumlah syartiyah, baru dipahami harus ada jawabnya, berarti ini bukan kalam. Wal wad'u ail qasdu yukhriju ghairal maqsud. Bermula wada'. Wada' di sini artinya kasat, itu mengeluarkan ia yang tidak dimaksud. Qasadiri minan naim, seperti yang terjadi dari orang yang tidur, bukan kalam. Wal jumlatil maqsudah li ghairiha, dan seperti jumlah yang dimaksudkan bagi lainnya jumlah. Jumlah yang dimaksud bagi lainnya jumlah, yaitu jumlah silat, jumlah silat mausul, jumlah jawab syarat, jumlah jawab kasam, jumlah hal, jumlah naat, semuanya tidak disebut kalam. Jadi makanya penting ini kitab ini lebih ringkas ini. Sesudah kita membaca kawakib, insya Allah kita baca kitab ini kita paham. Kalau jumlah maksudah li ghairiha dalam kitab kawakib jelas dijelaskan, yaitu jumlah syartiyah, jumlah kasam, jumlah silat, jumlah naat, jumlah yang jadi hal, dan seterusnya. Sampai di sini dulu, sudah setengah jam, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.